Jangan main-main dengan Jokowi. Siapapun yang berani main-main dengan Jokowi pasti akan mendapat balasan. Itu pesannya dari Itu Jokowi. pesan Dari Jokowi. dari Jokowi. Istri Roy Suryo yang mengabarkan bahwa peristiwa penjemputan paksa itu seperti hendak menangkap penjahat yang sudah terbukti melakukan kejahatan luar biasa, misalnya membunuh, sampai diminta untuk menunggu di ruang tamu pun tidak mau, memaksa masuk ke arah kamar untuk memastikan Roy Suryo ada di kamar atau tidak. Apakah cukup sempit Republik ini untuk bersembunyi bagi Roy Suryo? Kalau ada surat panggilan dia akan lari kemana? Toh sudah dicekal, toh selama ini sudah melakukan wajib lapor, toh alamatnya diketahui, kuasa hukumnya diketahui, keluarganya diketahui, lalu apa yang mau dikhawatirkan? Apakah salah ketika kita mengatakan bahwa hukum hari ini tajam kepada pengkritik Jokowi, namun tumpul kepada para terbul? Pada kasus Sylvester Matutina, Rasman yang sudah jelas inkrah. Toh ketegasan hukum itu tidak pernah ditunjukkan kepada publik. Pada saat dulu KPK dengan polisi, kasus Cicak Buaya. SBY yang saat itu adalah presiden kan cawe-cawe juga dengan melakukan di Polri. Akankah Prabowo melakukan ini? Kalau secara subjektif presiden memandang ini akan meningkatkan insentif legitimasi, satu sisi. Sisi lain juga dia akan dianggap menyelamatkan Jokowi, sisi yang lain, dia akan ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, pada pagi hari 19 Juni ketika Dr. T. Fauziatyasuma bersiap untuk mempertahankan pendapatnya pada sidang disertasi S3 di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, yang datang ternyata bukan penguji, melainkan aparat keamanan negara. Pada saat yang hampir sama, Roy Suryo juga ditangkap, mengalami hal yang sama. Kadang sebuah republik tidak menunjukkan wajahnya yang asli lewat pidato presiden, tetapi lewat pemandangan sederhana itu tadi. Siapa yang dijemput negara pada PHRI dan dengan pesan apa ia dijemput? Maka kini pertanyaannya bukan apakah penangkapan itu sah, tetapi apakah hukum masih bekerja sebagai penjaga keadilan atau kini telah berubah menjadi alat pendisiplinan? Kita akan mencoba untuk menggali hal ini lebih dalam lagi bersama Mas Ahmad Kozinudin. Terima kasih Mas Ahmad Kozinudin. Sama-sama, Kang Darmawan. Mas, saya mendengar bahwa seharian ini Mas mendampingi mereka berdua. Iya. Bisa cerita kondisi mereka saat ini, terutama kondisi psikologis mereka? Iya, memang tadi kita bagi-bagi tim, ada yang mendampingi Dr. Tifa, Bang Refli, juga ada tim yang lain, termasuk juga yang mendampingi Pak Roy ganti-gantian, ada Bang Azam, ada Gafur, dan yang lainnya. Tapi tadi prinsipnya memang proses untuk melanjutkan apa yang mereka sebut sebagai berkas lengkap atau video 1, sehingga akan melakukan apa yang disebut dengan tahap 2. Ya, ini proses penyerahan tersangka berikut barang buktinya ke Kejaksaan DKI Jakarta sebagai penuntasan tugas penyidikan dari penyidik dan diserah terimakan kepada jaksa yang nanti akan membawa perkara ini ke persidangan. Tapi saya tertarik tadi ya dari prolog yang Kang Darmawan sampaikan, pesan apa sih yang mau ditunjukkan kepada publik? Apakah kemudian dengan penangkapan ini pelapor, yang ini Saudara Joko Widodo, merasa bahwa dia masih punya kuasa dan bisa melakukan apapun sesuai dengan apa yang dia inginkan, atau bahkan gembira ketika melihat ada 2 anak bangsa di Republik ini direpresi oleh tindakan aparat. Saya menyebut dengan ungkapan atau istilah represi, kenapa? Karena penggunaan kewenangan untuk melakukan penangkapan yang ditindaklanjuti dengan penahanan itu bukanlah kewajiban dari aparat penegak hukum. Bukan pula hak mereka, tetapi wewenang yang melekat pada jabatan dalam rangka melakukan penegakan hukum. Persoalannya, apakah setiap penegakan hukum harus dilakukan dengan proses penangkapan dan penahanan? Apalagi ini adalah kasus pencemaran dan fitnah
pada sosok Joko Widodo yang dianggap tercemar, terhina, direndahkan karena ijazahnya Serendah-rendahnya, betul. disebut sebagai palsu. Iya. Kita berkaca pada kasus yang serupa. Meski dalam beberapa hal mungkin saya berbeda pandangan dengan Luhut Binsar Panjaitan, tapi dalam kasus perseteruan antara Luhut Binsar Panjaitan dengan Haris Azhar Haris dan Azhar ya. Fathia Maulidiyanti, itu adalah pertarungan yang fair. Luhut mempersoalkan difitnah, dicemarkan, pasalnya memang relevan 311, 310. Tetapi dalam kasus yang dilaporkan Saudara Joko Widodo diselundupkan pasal 32 dan 35 yang menurut Prof. Henry Subiakto yang Untuk dia, memperberat ya? Iya, yang dia itu sebenarnya panjanya saat merancang Undang-Undang ITE itu, memang konteksnya bukan untuk pencemaran dan fitnah, tetapi ketika kita bicara tentang kriminal yang mengaitkan dengan perangkat elektronik yang masuk di dalam Undang-Undang ITE. Nah, kalau begitu kita melihat bahwa memang sejak awal memang ada intensi dan atensi dari kasus ini yang targetnya bukan hendak menegakkan hukum dan keadilan, atau dalam konteks target subjektif Saudara Joko Widodo selaku korban dan untuk mengembalikan marwah dan wibawanya. Kita menggunakan pertanyaan retoris yang sangat sederhana misalnya, apakah dengan ditangkap dan ditahannya Dr. Tifa dan Roy Suryo ini kemudian meninggikan marwah dan wibawa Pak Jokowi ya? Iya. Atau nantinya katakanlah Roy Suryo dan Dr. Tifa divonis 12 tahun penjara begitu. Apakah itu kemudian mengembalikan kewibawaan sebagai seorang yang bermartabat karena memiliki ijazah asli, katakanlah demikian. Nah, sekarang pilihan-pilihan ini adalah pilihan-pilihan sebenarnya bagi orang yang punya sikap negarawan, yang berpikir lebih besar tentang bangsanya, tentang negaranya, bahkan tentang generasi selanjutnya yang butuh insentif persatuan, butuh insentif tentang sikap yang ruang batinnya itu luas sehingga ketika ada hal yang menyakitkan pun karena ruang batinnya luas tidak terasa bagi dirinya. Atau memang sebaliknya, ini adalah bagian konfirmasi memang sikap negarawan itu tak pernah hadir meskipun setelah dia tidak lagi berkuasa, apalagi ketika berkuasa. Oke. Nah, ada sisi yang saya sangat prihatin itu kan bukan soal tadi wewenang apakah sah atau tidak, tapi bagaimana menggunakan kewenangan itu. Saya mendapat cerita telepon dari istri Roy Suryo ya, yang mengabarkan bahwa peristiwa penjemputan paksa itu seperti hendak menangkap penjahat yang sudah terbukti melakukan kejahatan luar biasa, misalnya membunuh atau membegal. Bisa diceritakan? Iya, caranya orang yang datang, dia masuk dengan senjata? Enggak, dengan gaya yang luar biasa arogan, sampai diminta untuk menunggu di ruang tamu pun tidak mau. Memaksa masuk ke arah kamar untuk memastikan Roy Suryo ada di kamar atau tidak. Padahal kan kamar itu kan ruang privasi ya. Iya, betul. Dan kalaupun ya dia sedang menegakkan hukum, kan sebenarnya penjemputan paksa itu adalah upaya ketika cara panggilan polisi itu tidak bisa dipenuhi oleh pihak yang menjadi tersangka tadi. Dan hari ini memang tidak pernah ada alasan-alasan yang subjektif maupun objektif sebagaimana diatur dalam undang-undang untuk melakukan tindakan itu. Tapi lagi-lagi kami meyakini ini adalah bagian dari atensi Solo dalam ini atensi Joko Widodo ketika sebelumnya kami mendapatkan cerita dari kubu Joko Widodo, Suhadi itu dari tim hukum Merah Putih yang dalam sebuah pertemuan di Solo di sebuah hotel, Suhadi menceritakan bahwa Joko Widodo menggebrak meja, mempersoalkan kenapa kasus ini tidak segera ditindaklanjuti. Dan memang ya kalau orang Jawa ya, bagi Jokowi kalau kasus ini berhenti memang atau tidak ditindaklanjuti semacam ada wirang atau malu yang luar biasa. Maka untuk menutupi malu ya dia melakukan tindakan yang kami yakini masuk dalam kategori intervensi. Dan intervensi itu terbukti setelah ada tuntutan ditangkap, bahkan ada yang mengancam akan menduduki dan membakar kantor Kejaksaan DKI Jakarta. Ini terjadi. Kalau saya kembali, Dr. Tifa sendiri, Mas Roy sendiri, ketika ditemui apakah ada kelihatan marah, terutama ya Mas Roy yang diperlakukan seperti itu soal kamarnya, dan yang kedua Dr. Tifa yang hari tadi itu, yang pada saat dia ditangkap itu dia sebetulnya
siap untuk mempertahankan disertasinya? Kan tidak mungkin juga polisi tidak tahu bahwa hari itu dia akan akan ujian doktoral. Iya, saat ditelepon oleh istri Pak Roy, langsung beliau mengabarkan tentang kondisi psikologis Pak Roy yang tenang, Oke. tidak gerasa-gerusu, dan mungkin karena punya kesiapan sikap batin hal ini pada akhirnya akan terjadi dan Mhm. juga punya histori, juga pernah mengalami, Mhm. sehingga untuk Pak Roy memang sangat sangat siap dan sangat mengerti bahwa ini adalah bagian dari risiko perjuangan. Oke. Namun terhadap Dokter Tifa karena sebagai ibu dan juga punya tugas yang harus dia tunaikan, jadi mimpinya banyak yang kemudian dihapus oleh proses hukum ini. Setiap kita kan punya mimpi ya, Iya. dan ketika mimpi itu kita usahakan untuk menjadi kenyataan, tiba-tiba ada orang yang datang menghapus mimpi itu kan tentu kecewa, sedih, marah, campur aduk gitu. Namun pada akhirnya semua berpulang pada ketidakberdayaan sebagai anak negeri ini karena apa? Lagi-lagi diskusinya hari ini sebenarnya bukan masalah benar dan salah, Oke. tapi siapa yang punya wewenang. Dan ketika bicara siapa wewenang, maka pejabat atau aparat yang punya kewenangan itulah yang kemudian semacam memiliki otoritas tunggal atas tafsir kebenaran. Mereka dibawa dengan dibelenggu nggak? Enggak, kalau itu enggak. Ya, cuman memang sebelumnya ada komplain dari istrinya Pak Roy agar pertama Pak Roy bisa menyiapkan pakaian atau ganti pakaian dan juga membawa sejumlah barang untuk persiapan karena punya pengalaman biasanya langsung ditahankan semestinya persiapan gitu. Yang kedua menyiapkan sejumlah obat-obatan pribadi karena memang sakit begitu ya. Ada sakit yang sifatnya khusus. Dan juga minta agar dampingi pengacara atau memanggil PH untuk menyaksikan proses penangkapan tadi. Karena yang pertama dikhawatirkan oleh istri Pak Roy itu bukan penangkapannya, tetapi ini siapa yang menangkap. Oh, iya. Kalau itu bukan dari aparat berwenang, bahaya kan melepaskan suami di bawah gerombolan orang yang tidak jelas gitu. Makanya ketika ada Itu polisi informasi, emang tidak memperlihatkan surat ya mempersilahkan. Teman kan hari ini kan surat pun kita tidak bisa meyakini bahwa surat itu resmi kan. Siapapun bisa bikin surat, kartu kapanpun bisa ngeprint gitu. Nah makanya kan lupa kita sering membicarakan ijazah palsu. Iya. Oke, Apalagi kan kita tahu bahwa proses ini kan tadinya normal. Ketika ada informasi dari Polda Metro Jaya bahwa berkas ini lengkap akan ada tahap 2, di benak kami saat kami rapat itu adalah bahwa akan ada panggilan untuk menghadap penyidik dalam rangka penyerahan barang bukti atau tahap 2 ya, termasuk tersangkanya kepada jaksa. Ini kan anomali begitu. Tak biasa dilakukan seperti ini. Saya pernah punya kasus saat pelaksanaan tahap 2 yang sebelumnya tidak ditahan, ya biasa saja dipanggil dan kita janjian di kejaksaan pada waktu yang telah ditetapkan dan saat itu dilakukan serah terima, dicerahkan berkasnya, ini orangnya, oh fotonya identik, ada ini namanya ini ya karena udah bener ya diserahkan. Tapi pada akhirnya saat itu memang tidak dilakukan juga penahanan. Nah, saya kira ini adalah bagian dari pesanan untuk bisa ditahan sehingga ketika barang ini sudah ditahan oleh polisi, maka jaksa tidak kesulitan lagi untuk melakukan penahanan, tinggal terima. Kenapa? Memang kalau kita bicara tentang alat untuk melakukan penegakan dalam tanda petik hukum, polisi yang paling lengkap. Polisi punya senjata, polisi punya anak buah, kalau di komando dia punya banyak fasilitas, sarana prasarana dan anggaran begitu. Nah, di titik itu saya kira ini adalah bagian dari praktik yang memang biasa di kepolisian kalau sedang akan tahap 2, cara untuk menzolimi itu adalah tangkap dulu, habis itu ditahan. Tadi Mas Hozin bilang soal anomali dibandingkan dengan beberapa kasus yang Mas Hozin tangani. Apakah anomali ini karena tadi Mas Hozin lebih melihat ini sebagai pesanan dan bukan penegakan hukum? Iya, bahwa ini bagian dari proses penegakan hukum karena ada laporan dan tidak lanjut oleh polisi dengan penyelidikan dan kemudian ditingkatkan penyidikan sampai ada tersangka. Iya, ini proses penegakan hukum. Tetapi ketika ada upaya yang sebenarnya bukan kewajiban, bukan obligasi, ini semacam optional.
boleh menahan, boleh tidak, bisa menangkap, bisa tidak, bisa panggil dulu. Nah, disitulah intensi dari penegakan hukum tadi sudah melenceng, sudah menjadi semacam alat represi menggunakan serangan hukum. Nah, ada perbedaan ya. Era Soeharto yang represif dengan era Joko Widodo 10 tahun yang represif. Era Soeharto itu penginderaan tentang adanya represi itu mudah dipahami oleh masyarakat. Kenapa? Menggunakan alat militer. Dan tentara tidak pernah bicara tentang pasal legitimasi ini bagian dari penegak hukum, ya tangkap aja. Interogasi aja. Nggak ada sidang juga, sel aja gitu. Tapi di era Joko Widodo itu memang kriminalisasinya lebih menggunakan alat negara, kepolisian. Dan narasinya seolah-olah ini adalah bagian dari penegakan hukum. Makanya Kang Darman pasti ingat ya, kita sering mendengar ketentuan pasal 14 ayat 1 dan 2 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 yang disebut dengan kabar bohong yang menerbitkan keonaran. Zaman SBY, zaman Megawati nggak pernah dipakai pasal ini. Mulai masif dipakai di era Joko Widodo, dan di era Prabowo sempat dipakai beberapa kali, lalu ada kasusnya Haris Azhar kemudian dibatalkan MK. Nah, hari ini kalau bicara tentang undang-undang itu yang seksi ya pakai pasal 32 dan pasal 35 itu karena ancaman pidananya ITE itu kan? ITE gitu. Dan hari ini memang sarana mengkritik kekuasaan, sarana menyampaikan pendapat, sarana penelitian yang paling lazim memang menggunakan internet. Iya. Kalau dulu kan pakai oplah, kalau sekarang nggak ada lagi oplah koran. Dulu bahkan untuk mencari sesuatu kita harus buka-buka sekian banyak ensiklopedia kan? Iya. Apakah ada upaya dari teman-teman penasihat hukum untuk melakukan penangguhan penahanan? Ya, salah satu tadi kita udah persiapkan untuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan, dan kami sudah mengumpulkan jaminan dari sejumlah tokoh yang bisa dipertimbangkan untuk memberikan penangguhan penahanan. Namun di sisi lain kami menyadari ini sebenarnya tinggal arah kehendak politik kekuasaan itu seperti apa. Karena begini ya, hukum itu di bawah kendali otoritas politik. Hukum punya norma, iya. Dia punya standar, iya. Tetapi arah kebijakan penegakan hukum itu tergantung bagaimana otoritas tertinggi yang mengendalikan hukum. Siapa otoritas tertinggi? Iya, politik. Presiden, Bu. Kapolri di bawah presiden. Semua alat-alat negara itu di bawah presiden. Karena itu kami sedang membaca sebenarnya arah daripada kebijakan ini apa. Apakah juga Presiden Prabowo ingin kembali juga melegitimasi bahwa dia bagian dari murid Joko Widodo yang selain patuh pada hal-hal yang berikat politik juga patuh mengadopsi, bahkan dalam tanda petik memanfaatkan sarana kriminalisasi yang dulu menjadi modus operandi untuk membungkam kritikan rakyat. Kan kita berharapkan saat berganti rejim itu berganti kebijakan, tidak ada lagi represi, katakanlah demikian. Tapi kan belakangan banyak ya kasus-kasus yang ini dulu memang terbiasa di zaman Joko Widodo. Di zaman SBY nggak pernah terjadi. SBY ada kerbau, SBY Shibuya aja biasa aja. Lah di era Jokowi dikit-dikit tangkap hoak, kabar hoak. Di era Prabowo, nah kemarin ada analogi seorang mahasiswa tentang kucing kena skabies aja dilaporin ke polisi begitu. Jadi sekali lagi saya hendak mengajak masyarakat kita semua untuk berpikir, apa seperti ini bernegara yang kita kehendaki? Terus yang kedua, apa seperti ini pula yang akan kita wariskan kepada generasi selanjutnya? Kalau kita bicara masalah Roy Tiva, ini tidak ansih soal mereka berdua. Tapi ini soal tentang anak bangsa yang ingin terlibat dalam proses bernegara dengan menyampaikan pendapat melalui keahlian yang dimiliki, dia meneliti, menghasilkan kesimpulan. Dan kesimpulan itu kebetulan tidak sejalan dengan apa yang diinginkan oleh pemilik dokumen. Nah, kalau kesimpulan itu seperti Rismon Sianipar yang terakhir menggunakan buku Autentikasi Ijazah Jokowi, mungkin nggak ada masalah juga. Tapi sekali lagi hari ini kan autentikasi dokumen itu tidak lagi ada pada otoritas penulis, ada pada otoritas UGM, ada pada otoritas Polda yang hari ini mengatakan berkas ini sudah lengkap, tetapi ada pada otoritas pengadilan, hakim. Verifikasinya adalah dengan menguji dakwaan jaksa dengan alat-alat bukti yang tersedia. Dan itu tidak pernah dilakukan. Yang dilakukan kan kasus yang lain saat ini ya. Iya, makanya ketika ini belum dilakukan tetapi represi ini sudah berjalan, berarti memang tidak ada keseimbangan gitu. Jadi kan ada semacam gini ya, memangnya kan dulu yang kita inginkan kan ke persidangan. Berarti ini takut bersidang. Ini bukan soal takut atau tidak, bukan. Itu hal yang lain. Ini soal proses yang tidak fair, dan saya selalu
menggunakan adagio begini. Kalau dalam prosesnya kita tidak mendapatkan keadilan, apa mungkin kita dapat keadilan dari putusan? Betul. Jadi proses itu penting, sama pentingnya dengan hasil. Proses, prosedur, dan substansi itu satu paket. Kita tidak bicara tentang, dia anaknya bagus kok. Orang tuanya dulu menikah enggak. Kalau dari zina, ya bermasalah juga. Apa yang membedakan perzinahan dengan pernikahan? Ada akad saja. Mengenai hubungan badangannya sama. Menghasilkan anaknya sama. Dan hari ini kita sedang mempersoalkan proses itu. Jangan dianggap, yang penting kan suka sama suka. Lah, justru zina itu asasnya suka sama suka. Karena tidak ada akad nikah. Nah, hari ini kita sedang mempersoalkan prosesnya. Kenapa sih harus dengan penangkapan? Kenapa sih harus dengan penahanan? Apakah tidak bisa penegakan hukum itu ditegakkan dengan humanis? Apakah sulit bagi seorang penegak hukum untuk melayangkan surat panggilan? Apakah cukup sempit republik ini untuk bersembunyi bagi Rasulullah? Kalau ada surat panggilan, dia akan lari kemana? Toh sudah dicekal, toh selama ini sudah melakukan wajib lapor, toh alamatnya diketahui, kuasa hukumnya diketahui, keluarganya diketahui, lalu apa yang mau dikhawatirkan? Nah, sekarang saja pada kasus Sylvester Matutina, Rasman yang sudah jelas inkrah. Toh ketegasan hukum itu tidak pernah ditunjukkan kepada publik. Lalu apakah salah ketika kita mengatakan bahwa hukum hari ini tajam kepada pengkritik Jokowi, namun tumpul kepada para terbul? Jadi sebetulnya pesan apa yang kalau tadi Mas Hozin langsung menunjuk pada Jokowi, pesan apa yang ingin? Jangan main-main dengan Jokowi. Siapapun yang berani main-main dengan Jokowi, pasti akan mendapat balasan. Itu pesannya dari Jokowi? Itu pesan. Dari Jokowi? Dari Jokowi. Karena begini, saya tidak bisa menafsirkan pada kesimpulan itu kecuali ada tindakan yang tidak mengarah ke sana. Nah, justru indikatornya kan misalnya pertemuan dengan relawan, dia gebrak meja marah ya dengan tim musuhnya. Kemudian setelah itu relawannya membuat konferensi pers menuntut untuk ditangkap dan ditahan, menuntut Kapolda dicopot, menuntut Kajati DKI dicopot, bahkan mengancam akan menduduki Kejati dan membakar Kejati kalau tidak segera Roy Suryo dan Tifa ini ditangkap dan ditahan begitu. Jadi sulit kita untuk tidak menyimpulkan ke sana begitu. Nah, saya kemudian dituduh ya. Saya kan kadang-kadang dipanggil Ustadz ya. Ade Darman itu bilang kalau di dalam pertemuan, Ustadz janganlah suuzon. Sebentar-bentar kok selalu salah saja Pak Jokowi di hadapan Ustadz, suuzon. Ini begini ya, suuzon, buruk sangka kepada orang yang selalu baik pada kita, itu keliru. Tetapi waspada kepada orang yang terbukti berulang kali berdusta, wajib. Nah, kita kan nggak mungkin. Itu apa? Usul fikih? Ya tidak, ini kaidah saja begitu. Sekarang begini ya, misalkan dalam ilmu hadis ya, dalam memverifikasi hadis apakah sahih atau tidak, salah satu ada perawi. Dan perawi itu akan dianggap otoritatif meriwayatkan hadis kalau dia adil. Nah, kalau dia tertuduh dusta, maka tidak bisa meriwayatkan hadis atau tidak dipercaya. Dan salah satu ilmu untuk menguji otoritas perawi yang meriwayatkan itu adalah ada kaidah jah wa ta'dil. Jah itu adalah mengkritik atau mengungkap aib dari perawi yang dimana kalau aib ini diketahui hadis darinya tidak akan dipercaya. Misalkan, sama seperti ada perawi yang berbuat tidak adil pada kudanya ya. Nah, semua hadisnya walaupun ngomongnya baik. Nah, hari ini ketika banyak orang mentakdil, menganggap Jokowi baik dan sebagainya, sementara ada yang dia memang pernah berbohong, bahkan suka berbohong. Yang dikuatkan yang mana? Yang menjah. Yang waspada itu. Yang waspada tadi. Karena orang menganggap baik itu hanya melihat umum apa yang zohir. Sementara orang sudah melihat apa aibnya. Aib dalam konteks bukan aib pribadi ya. Makanya saya nggak masuk aib pribadi. Aib berbangsa. Aib bernegara. Kenapa saya sebut ini bagian dari aib berbangsa bernegara? Karena janji kepada rakyat itu janji berbangsa dan bernegara. Tidak bisa kita pelin-pelan kepada rakyat, esok dele sore tempe, ngomong apapun, janji apapun, kemudian mengkhianati, mengingkari kapanpun dan siapapun bisa diingkari gitu. Makanya coba perhatikan hari ini. Adalah sangat wajar jika kita diperlakukan demikian oleh sosok seorang Joko Widodo, orang yang meramutnya, membesarkannya, mendudukannya di tahta kekuasaan, bahkan menjadikannya presiden 2 kali dalam hal ini PDIP Bu Megawati. Itu saja bisa dikhianati.
Apalagi cuman Roy Suryo, apalagi cuman Tifa, apalagi cuman kita-kita. Nah, saya kira kita harus tegaskan kepada rakyat. Nah, saya tadi juga membuat ungkapan narasi bahwa karena ada penangkapan ini, saya sudah umumkan ini perang hukum secara terbuka kepada Joko Widodo. Artinya apa? Seluruh sarana pembelaan, baik litigasi maupun non-litigasi yang berkaitan dengan norma, fakta, dan pengaitan norma dengan fakta-fakta yang anomali bahkan kontradiksi itu harus kita buka semua. Apakah ini juga sebuah seruan kepada publik? Karena bagaimanapun kan ini urusan Dr. Tifa dan urusan Roy ini kan seperti ini. Hari ini aku, besok bisa kalian, ya kan? Hudimihi, Crash TV kalau kata ini kan. Saya kira ini kasus ini sudah mengasosiasi seluruh elemen anak bangsa itu pada dua pilihan. Apa membersamai Joko Widodo atau membersamai Roy Suryo dan kawan-kawan. Apakah mempercayai ijazah itu asli atau meyakini ijazah itu palsu? Apakah berada di kubu yang selama ini berkali-kali ya menjanjikan sesuatu dan selalu juga diingkari, atau kepada orang yang hari ini konsisten teguh tetap menyatakan 99,9% ijazah itu bermasalah, ijazah itu palsu, meskipun direpresi, meskipun dengan status tersangka. Harusnya kalau fair ya. Ya udah deh, nggak usah ada status tersangka, yuk kita ke pengadilan. Datamu, ini dataku. Aduh. Tapi kalau orang direpresi lalu diajak adu argumentasi, ya orang akan menyimpulkan ini nggak seimbang pertarungannya begitu. Apalagi kalau kita lihat struktur kekuasaan, de jure Prabowo Subianto presiden, de facto pengaruh Jokowi masih kuat. Jadi kita tidak bisa menganggap bahwa hari ini dia sudah purna tugas, bukan presiden lagi. Tidak. Kita lihat de facto menteri-menteri ini masih orang-orang Jokowi. De facto alat-alat penegak hukum sebagian besarnya adalah orang yang dulu diangkat dan ditetapkan sebagai pejabat oleh Jokowi. De facto juga kita lihat ya, orang-orang yang membela Jokowi semacam cari bunker politik, cari keamanan. Misalkan Rasman ikut membela, hari ini sudah ingkrah, tetap aja nggak dieksekusi. Sylvester Matutina membela Jokowi dan dia mendapatkan bunker politik. Itu kan mengkonfirmasi apa? Kekuasaan politik Jokowi masih kuat. Dan ini yang harus kita konfirmasi kepada penguasa existing hari ini. Saya nggak tahu ya, kalau dulu ya, zaman-zaman dulu tuh ada kecemburuan dalam kekuasaan. Bukan kecemburuan, ada cinta ya. Kecemburuan itu begini. Ada kecemburuan juga dan ada keakuan juga. Iya gitu loh. Naluri akunya itu muncul bahwa nggak boleh ada istilahnya tuh, nggak boleh ada dua matahari. Bukan dua matahari kalau dalam istilah dulu. Nggak boleh ada dua pedang dalam satu sarung pedang. Nggak boleh hanya ada satu. Kepemimpinan harus tunggal. Dan dari dulu tuh kepemimpinan sebenarnya tunggal. Raja-raja dulu tunggal. Ya para khalifah dulu tunggal. Sultan-sultan itu tunggal. Dan hari ini kita lihat kepemimpinan presiden juga tunggal walaupun ada trias politika. Pada akhirnya kekuasaan itu ada di eksekutif dan di presiden. Coba. Ada undang-undang memang DPR yang ngesain. Toh rancangannya dari eksekutif. Ya. Bahkan kewenangan membuat peraturan perundang-undangan itu jauh lebih banyak eksekutif ketimbang legislatif. Legislatif cuma undang-undang. Eksekutif, undang-undang juga nimbrung, PP, peraturan presiden, peraturan macam-macam. Dan padahal di lapangan yang lebih teknis itu adalah presiden. Nah, hari ini ketika presiden punya otoritas, tetapi ada otoritas lain, lalu rakyat bertanya, sebenarnya kami ini harus menginduk kepada siapa? Nah, dalam konteks mencari perlindungan, Roy Suryo dan Tifa ini akhirnya mencari perlindungan kepada siapa? Kepada negaranya yang hari ini sudah menganggap dirinya sebagai anak tiri, katakanlah begitu. Atau kepada Jokowi yang setiap saat akan menerkam. Harusnya kan pada hukum. Nah, apalagi kalau kita bicara hukum tadi, penegakan hukum itu tadi yang sudah condong pada otoritas politik. Saya jadi teringat begini ya. Dulu saya sempat cerita bahwa kasus ini sebenarnya adalah kasus untuk menundukkan kepercayaan publik pada keyakinan ijazah itu asli tanpa pembuktian. Maksudnya begini, kalau Roy, Tifa mengakui ijazah asli sebagaimana yang sudah ditempuh oleh Risma, selesai ini kasus. Artinya kan sebenarnya bukan masalah pembuktian. Cuma persoalannya, ini kan ada banyak orang yang mengikuti perkara ini. Yang katakanlah kalaupun hari ini Roy, Tifa ngakui, nggak selesai juga. Kalau Mas melihat di publik, karena Mas juga kan bagian dari masyarakat ya, tidak setiap hari Mas memakai dasi dan beracara di pengadilan. Bagaimana sebetulnya publik melihat ini? Kalau Mas lihat? Aku mengutip apa yang disampaikan oleh Rektor Unsud
Profesor siapa? Bukan rektor ya, ahli hukum Universitas Sudirman. Saya lupa. Mereka itu rata-rata fokus kepada foto ijazah. Dan saya waktu pulang ke kampung, ada tetangga waktu lebaran itu sederhana bahasanya. Mas, fotokopi loh, fotokopi gambar kucing kalau gambar kelinci itu beda. Mas gambar, walaupun fotokopi, antara gambar fotokopi kelinci dengan kucing, walaupun mirip itu tetap beda. Foto itu, walaupun fotokopi, bukan foto Jokowi. Itu yang terkunci, mau gimana lagi? Nah, dulu saya berasumsi atau bahkan berharap lah ya, bahwa ijazah yang ada pada Jokowi itu berbeda dengan apa yang beredar di sosial media. Sehingga ya udahlah, salah, minta maaf aja, selesai. Oh memang bukan itu yang diteliti. Nah, ternyata sama. Begitu gelar perkara khusus. Yang terakhir dari PDIP sama juga. Di KIP terbuka semua sama. Nah, menariknya pertemuan di KIP dari persidangan itu. Dan memang kan Bon Jovi ya yang menyebut dirinya Bon Jovi bongkar ijazah Jokowi itu menemukan data-data yang ini menunjukkan negara kita masih jauh dari tertib administratif, bermasalah dalam proses pencalonan. Fotokopinya itu tidak fotokopi yang seperti aslinya, tetapi fotokopi yang sudah agak kayak diperkecil dan tetap dicap oleh UGM dan oleh UGM tidak diberi tanggal. Bagi otoritas sekelas UGM tentu harus bertanya dong, ini kok fotokopinya berbeda? Balikin dulu, samain dulu baru saya cap. Ini tidak terjadi. Dan memang di situ tidak ada proses autentikasi, setidaknya dengan menyandingkan dokumen asli dengan dokumen yang fotokopi delegalisir, ini loh ada. Nggak ada, cuman serahkan fotokopi. Dan fotokopinya tidak ada tanggal. Dan ada pejabatnya, salah satu pejabatnya tidak berwenang lagi karena sudah tahunnya lewat, dia sudah tidak menjabat lagi. Jadi ketika proses di KIP itu memaksa KPU membuka dokumen yang tadi dianggap dokumen privat yang nggak boleh dikeluarkan, dan kemudian oleh putusan KIP dideklar bahwa ini bagian dari dokumen publik, maka termohon harus memberikan salinannya kepada termohon. Disitulah kemudian teman-teman di Bon Jovi itu semacam apa surprise deh. Jadi ini terkunci. Karena dulu ketika dokumen resmi dari KPU itu belum terbuka oleh publik, kita masih khawatir. Khawatirnya apa? Diubah, disesuaikan. Misalkan bukan punya kacamata, karena yang asli bukan punya, nggak ada kacamatanya itu. Tapi begitu ini dibuka, kan nggak mungkin nggak diakui. Dan harus barang itu yang menjadi objek. Dan ketika barang itu yang menjadi objek, ya mau gimana lagi, orang nggak yakin itu asli. Masa kita paksakan bahwa itu asli? Kan kita memaksa orang untuk selera dengan makanan tertentu mungkin bisa. Tapi memaksa orang untuk meyakini sesuatu yang hil wa mustahil, ibaratnya begitu. Ya nggak bisa. Nggak bisa. Apakah menurut Mas, Pak Jokowi tidak sadar bahwa dia tidak sedang berhadapan dengan hanya Roy dan Viva, tapi dia sedang berhadapan dengan 200 juta? Sangat sadar. Tapi dia tidak ada pilihan untuk kembali. Misalkan pilihan dia mencabut malu. Dia kemudian minta maaf kepada publik bahwa ijazah ini nggak benar, juga nggak mungkin. Dia mengembangkan kasus ini nggak, ya dia wirang istilah orang Jawa. Masa bikin laporan udah pernah jadi presiden nggak jalan? Dia terpaksa jalan. Terpaksa. Dan satu hal yang tidak dia sadari ketika dia terpaksa begitu. Jadi Joko Widodo itu kan bukan hanya sendiri, dia juga menopang banyak orang. Anaknya, menantunya. Padahal kalau di kasus ini, dia ketika maju terus, berisiko secara politik. Saya membayangkan, dia kan mau keliling untuk menjadi istilahnya influencernya Partai Solidaritas Indonesia yang terakhir kan akan pakai jaket PSI, yang konon akan jadi ketua Dewan Pembina. Saya nggak bisa membayangkan. Setiap dia keliling, bahkan ada orang yang akan eksplisit menanyakan, Pak Jokowi ijazahmu yang mana? Tunjukkan dong. Jadi dia sebelum bicara tentang membangun agitasi tentang bernegara, berbangsa, dan itu kita percayakan kepada Partai Solidaritas Indonesia, karena Partai Solidaritas Indonesia ini yang akan ya mewujudkan cita-cita berbangsa. Orang akan bertanya, Pak Jokowi, ijazahmu mana? Memang akhirnya ini baliknya adalah apakah akan ada intervensi negara? Atau Pak Jokowi sebetulnya sedang menunggu itu? Dia menunggu kasus ini diintervensi. Dugaanku begitu. Cuman kalau dia minta kan malu. Masa kalah lah dengan Roy gitu.
Nah, saya juga ada analisa bisa saja ini juga dimanfaatkan oleh kekuasaan. Kenapa? Untuk mengalihkan kritikan publik pada berbagai kebijakan yang hari ini sedang menjadi perhatian publik. Sedang rame-ramenya MBG, nambah lagi tersangka. Sedang masalah ini itu tiba-tiba ini naik ke sini semua. Dan memang di kasus ini bagi kekuasaan untung. Kenapa memaintain kasus ini untung? Lendotannya kekuasaan Solo kepada kekuasaan hari ini menjadi agak berkurang. Kan kalau Pak Amin Rais kan mengingatkan kepada Prabowo Subianto agar menjauhkan dirinya dari lendotannya Teddy Indrawijaya di isu soal penyimpangan perilakunya Teddy gitu. Saya justru melihat sepanjang presiden ini tidak menjauhkan diri dari lendotannya Solo, dia akan sulit menjadi presiden yang mandiri. Nah, kasus ini tak termasuk diantaranya untuk membebani Solo agar tidak terlalu ngelendot pada kekuasaan. Nah, bagi kita sendiri, bagi klien, sebenarnya kami itu sudah memberi opsi pada klien. Opsinya begini, dulu sejak awal, sebelum kita tangani, saya terus terang mau WA Roy Suryo, Tifauzia Tiasuma, termasuk Rismon Sianipar Hasolan. Sesaat setelah kami deklarasi perjuangan di Gedung Juang pada tanggal 30 April 2025, bersamaan dengan Jokowi pulang dari Vatikan habis ngelayat yang langsung buat laporan. Saya bilang begini, ketiganya WA waktu itu. Pak Roy, Abu Tifa sama Bang Rismon ya. Sebenarnya sederhana kok. Karena sudah terbaca pesannya, yang penting minta maaf. Kalau minta maaf nggak jadi perkara, selesai. Cuman resikonya ya kepada kalian. Terutama Rismon saya itu. Masa 11.000 triliun persen langsung minta maaf gitu. Tapi terserah. Karena kalau kalau minta maaf perkara nggak lanjut gitu. Nah kemudian kan ada orang yang misalkan menyalahkan kami dari tim hukum. Ini pengacara gimana sih nggak mencari pilihan yang terbaik buat klien? Lihat tuh seperti pengacara sebelah. Bisa menyelamatkan klien, bisa restoratif justice sehingga terbebas dari status tersangka. Saya tegaskan kalau mau restoratif juga nggak butuh pengacara, cukup ke Solo. Fungsi kita itu mendampingi. Kalau dia mau berjuang, ayo kita dampingi. Tetapi kalau dia mengambil pilihan untuk tidak berjuang, ya nggak perlu kami. Karena untuk berdamai dengan kezaliman, nggak perlu pengacara, apalagi seperti kami. Loh, kami ini mempertaruhkan reputasi juga loh membela perkara ini. Jangan dikira tidak ada resiko membela perkara ini. Bahwa perkara ini pro bono, iya, karena kami memang punya kewajiban hukum. Selain mencari sesuatu yang ada jasa hukumnya, kita juga punya kewajiban untuk memberikan bantuan hukum. Cuma-cuma pro bono ya. Tapi dari sisi risiko, kenapa kita berani mengambil risiko? Karena kita melihat ini yang perjuangan. Lah kalau targetnya, ini kan bukan perkara umum ya, yang perkaranya hanya pribadi, yang penting cari selamat pribadi. Saya katakan, selamat itu pada dua hal. Selamat badan, yang kedua selamat reputasi. Kalau kamu selamat badan, tidak dipenjara, hari ini kamu dianggap pengkhianat dan anak cucumu akan mendapatkan label pengkhianat dari masyarakat karena kelakuanmu. Apakah itu yang disebut penyelamatan? Justru itu namanya bunuh diri. Sementara kalau tetap teguh berjuang, berapa banyak pejuang itu awalnya pernah masuk bui, toh keluar lagi. Karena apa? Siklus masuk penjara itu pasti keluar. Nah, tapi kalau siklus menjadi pengkhianat, apakah mudah untuk mengembalikan merecovery kepercayaan publik terhadap dirinya? Merehabilitasinya lagi. Iya, makanya ketika ada beberapa teman-teman itu membuat narasi permisif. Ya udahlah, toh itu dulu kawan kita berjuang-juang. Enggak. Karena saya sedang menjaga insentif, bukan dia udah selesai. Tapi kawan-kawannya lainnya yang berjuang, membiayai sendiri, membersaing kita, itu kan karena kepercayaan pada narasi perjuangan. Lah kalau kita permisif menganggap perjuangan dikhianati biasa saja, lalu apa yang bisa membuat mereka itu bisa membersamai kita lagi kalau bukan dengan narasi perjuangan? Dan itu yang terus saya pertahankan agar apa? Agar akan selalu ada insentif perjuangan. Bahkan dengan insentif perjuangan itu mereka rela mengorbankan waktu, pikiran, tenaga, dan uang untuk membersamai perjuangan. Apakah nanti negara dalam hal ini pemerintah juga akan lepas tangan kalau misalnya ya entah Pak Jokowi, entah tadi Anda sebagai penasehat hukum Roy dan Dr. Tifa mulai bukan meminta sebetulnya, mulai mencolek-colek negara untuk ikut dalam persoalan ini. Saya lihat siapa penguasa, siapapun itu pragmatis. Jika intervensi itu akan
memberikan benefit politik bagi dirinya, terutama legitimasi publik bahwa ada negara yang memihak pada rakyatnya, yang membela orang terzalimi, dia akan ambil. Oke. Tapi pada saat negara melihat tidak ada insentif itu yang dia cari, justru insentif yang lain untuk menunjukkan kalian jangan macam-macam pada orang yang punya kekuasaan, ya dibiarkan. Kalau sebetulnya negara tidak tetap saja berlepas tangan seperti yang sudah terjadi, sebetulnya dia lebih cenderung pada yang kedua. Iya. Pada Iya, apa tadi yang kedua? Ya dia ingin melegitimasi bahwa kalian jangan main-main dengan kekuasaan. Jadi beginilah, kekeliruan orang yang punya power itu menginginkan rakyat taat itu dengan ancaman represi. Padahal dalam filosofi kepemimpinan itu ketaatan rakyat ya, loyalitas rakyat berbanding lurus dengan pelayanan. Semakin baik pelayanan atau riayah penguasa kepada rakyatnya, akan semakin tinggi kecintaan dan ketaatan rakyat. Bukan sebaliknya. Agar taat direpresi, ditakut-takuti. Oh, kalau kamu nggak ikut, oh, kalau kamu masih ngomong, kamu saya laporin loh. Kalau kamu masih begini, kamu masuk penjara loh. Rakyat itu akan menjauh, bahkan melawan. Kan yang pilihan yang nggak mau ambil risiko kan menjauh, udahlah, saya nggak mau. Ya udah ambil pajak ya, tapi kalau rusak negara ya biar. Kalau kamu kena jadi masalah korupsi, ya kamu kena tahan sendiri. Jadi kalau orang sudah tidak peduli pada penguasa, pada negara, ya sebenarnya ini tanda negara itu tidak dicintai rakyatnya. Nah, balik lagi kepada kasus ijazah palsu ini. Kenapa sih kita mengkritik institusi kepolisian dalam proses ini? Keliru kalau kita dianggap mendelegitimasi, nggak suka sama polisi. Justru kita mencintai institusi polisi. Tadi saya ketemu habis sholat Jumat di Polda, ketemu beberapa penyidik lah, nggak saya sebut nama lah ya. Menyalami saya. Terus seneng gitu. Terus saya bilang, kita ini hanya berbeda posisi. Saya paham banyak polisi-polisi baik di Republik ini. Masih banyak hugeng-hugeng yang lainnya di Republik ini. Tapi hari ini karena politik yang begini, yang rusak, maka orang yang diberi amanah, yang beri otoritas, bukan orang yang benar pada posisi yang benar, atau the right man in the right place, tetapi orang-orang yang hanya menjilat, lalu dia berikan loyalitas pada jilatan jabatan kekuasaan, maka dia dikasih amanah jabatan. Nah, begitu ada orang-orang seperti kita dari elemen civil society, orang-orang di internal polisi itu senang. Kenapa? Dia itu gemes tapi nggak bisa ngomong. Apalagi kalau pangkatnya di bawah-bawah ya. Apalagi dia dulu bercita-cita. Nggak ada satupun polisi nggak pengen jadi bintang, nggak pengen jadi jenderal, nggak pengen naik pangkat. Tapi begitu dipangkas dengan cara-cara yang kotor kan sakit hati. Tapi kalau misalnya ya naik pangkatnya di jenderal itu memang, oh dia memang baik, ya dia ridho loh. Kita pun loh, contoh nih kita dituntut dalam sebuah tim, kemudian yang memimpin itu memang punya karakter, punya kapasitas. Ridho, kita senang. Tapi kalau yang dipimpin orangnya juga ngaco, cuman penjilat sana sini, ngedumel. Ketika ada orang lain yang mengkritik dia, kita senang juga. Kenapa? Kita ewo-pekewo kalau mau ngomong langsung. Nah, hari ini sebenarnya pejabat-pejabat itu yang di level tertentu masih banyak yang bersih. Polisi-polisi kita di level-level tertentu itu banyak yang masih baik. Oh, mereka juga saudara kita, Muslim juga. Kalau pas sholat Jumat, ya sholat Jumat juga dengan kita gitu loh. Tetapi ketika otoritas yang mendalikan itu buruk, maka anak buah ya ikut buruk. Kenapa sih? Mas, kita bicara lagi pada soal ikut sertanya negara ya. Saya kebetulan ingat bahwa pada saat dulu KPK dengan polisi, kasus Cicak Buaya, yang kemudian menyeret dua nama, Chandra Hamzah sama Bambang Wijoyanto. SBY yang saat itu adalah presiden kan cawe-cawe juga dengan melakukan diponring. Akankah Prabowo melakukan ini karena dia melihat bahwa persoalan ini sudah tidak mungkin lagi fair kalau dijalankan menurut SOP hukum? Sebelumnya saya bedakan ya. Posisi kami yang akan membela klien maksimum sampai di persidangan. Yang kedua kita bicara tentang bagaimana policy negara melihat kasus ini. Nah, yang kedua ini deponering. Memang kasus ini tuh sebenarnya bisa diintervensi dari beberapa layer ya. Di layer penyidikan dulu bisa di SP3. Di layer kejaksaan bisa SKPP. Di layer Jaksa Agung bisa deponering. Bahkan di layer presiden bisa dengan abolisi. Bukan amnesti kalau ini, abolisi. Dan presiden kemarin prosedurnya sudah melakukan dua hal yang itu menjadi hak prerogatif presiden dalam kasus Tom Lembong dan Hasto Kristianto. Abolisi untuk Tom Lembong, amnesti untuk Hasto.
Sekarang kita mau masuk. Sebenarnya dalam kasus Tom Lembong itu sebenarnya yang ditarget hanya Hasto. Karena Hasto punya PDIP. Nah, PDIP punya kekuatan politik yang besar yang tentu Prabowo tidak akan berani bertarung dengan PDIP. Cuman kalau yang hanya diberi amnesti Hasto, maka ada narasi ketidakadilan. Tidak ada yang mengkompensasi dari sisi legitimasi rakyat. Karena kalau yang diberi hanya Hasto, marahlah rakyat. Dikompensasi juga Tom Lembong. Sehingga rakyat menganggap ini, oh, dua-duanya oke lah. Padahal saat itu, ya yang oke ya hanya Tom Lembong. Hasto masuk aja, kira-kira begitu ya. Nah, hari ini kita akan melihat dari sisi kepentingan dulu. Sebelum kita bicara dari bangsa, dari sisi. Ya, kalau secara subjektif Presiden memandang ini akan meningkatkan insentif legitimasi, satu sisi. Sisi lain juga dia akan dianggap menyelamatkan Jokowi, sisi yang lain, dia akan ambil. Kenapa saya sebut penyelamatan Jokowi dan akan dapat insentif legitimasi? Pertama, hanya deponering atau abolisi ya, yang membuat perkara ini dihentikan, tetapi Joko Widodo tidak kehilangan muka. Tidak kehilangan muka. Kenapa? Karena konsep deponering dan amnesti itu sebenarnya perkaranya ada, terbukti cukup, tapi dikesampingkan, tapi dihapus. Sehingga faktor tentang hukumnya sudah selesai. Berbeda dengan SP3 atau SKPP. Faktor hukumnya memang nggak layak, maka dihentikan. Nah, sementara dari sisi legitimasi, orang akan melihat Presiden itu mampu menengahi, sebagaimana SBY. Nah, di situ dapat dua benefit ya, legitimasi dari masyarakat bahwa mampu menengahi, juga bagi pihak-pihak yang berjuang ini sudah sampai pada tahap finish sehingga dia menyerahkan ini semuanya pada palu kekuasaan, dalam ini Presiden. Nah, ini yang kita tidak tahu karena itu kewenangan yang menjadi prerogatif Presiden. Nah, hari ini memang yang kami baca bahwa ramainya kasus yang hari ini mengkritisi kekuasaan memang membuat payahlah kekuasaan. Dan memang kasus penangkapan ini memang sedikit memberikan insentif kekuasaan agak lega ya. Kalau ada ruang fiskal, kalau ini ruang legitimasinya agak luas lah. Tapi kan itu hanya waktu ya. Artinya masalah MBG yang dengan sekian banyak tersangka kan tetap akan berjalan. Bukankah selama ini memang selalu begitu? Cuma cara buying time kan sebetulnya. Iya, selama ini kan selalu begitu. Kita itu seperti orang yang sakit yang hanya mengobati sindromnya atau gejalanya saja, tidak menyelesaikan akar masalahnya. Iya. Kan selalu begitu. Mas begini, kalau Pak Prabowo presiden kita akan punya dua kum ketika melakukan deponering, satu terhadap publik, dua terhadap Jokowi. Ya, karena Jokowi juga berkepentingan dengan persoalan ini. Dan dia kan tidak harus menggunakan sesuatu yang dia pegang prerogatif. Tapi dia bisa memerintahkan Jaksa Agung untuk melakukan deponering. Betul. Mengapa tidak dilakukan? Bukan mengapa tidak dilakukan, memang belum dilakukan. Iya, mengapa tidak segera dilakukan? Nah, hari ini mungkin benefit itu belum mereka jadikan target. Karena kekuasaan itu kan selalu menimbang-nimbang benefit politik. Legitimasi itu mungkin belum pada titik puncak yang mereka butuhkan. Rongrongan kekuasaan yang hari ini mereka rasakan belum terlalu berat begitu. Maka lagi-lagi kami tidak tahu sikap batin kekuasaan terhadap perkara ini seperti apa. Lah, kalau kami, ya kami gaspol. Karena kewenangan kami adalah membuktikan pada rakyat bahwa tidak ada al-haq dan al-batil itu yang boleh berkompromi. Wala talbisul haq bil batil. Iya, nggak ada islah hak dan batil kok islah. Yang islah itu ya orang yang tadinya sama-sama hak, kemudian ada beda pandangan, lalu dikembalikan pada ini loh hak dan kewajiban. Contoh apa? Orang menikah, sempat ada kesalahan, istri tidak menjalankan kewajibannya, nusyus, jadi talak satu. Nah, dia sudah berjanji nusyusnya akan kembali taat pada suami. Islah bangun nikah. Nah, ini bisa karena basisnya adalah sama-sama dalam hubungan kausalitas hak dan kewajiban. Nah, kalau ini nggak bisa, dari mana sisi islahnya? Dari mana dasarnya? Resikonya apa? Orang-orang yang melakukan islah dengan kepalsuan akan dianggap bagian dari kepalsuan itu sendiri, kezaliman itu sendiri. Sekarang begini loh, Rizwan Sianipar sendiri di forum ini kan sudah menyatakan dia lebih baik mati daripada dicap pengkhianat di akhir hidupnya. Dan dia sudah 50-an dan dia merasa tidak akan lama dan tidak ingin mati dicap sebagai pengkhianat. Itu kata-kata memang benar.
Tapi terjadi matinya kapan saya tidak tahu kalau itu. Bahwa hari ini dia menggunakan buku terbaru dan kemudian menyatakan ijazah itu otentik, ya nggak relevan juga. Kenapa? Otentikasi dalam kasus perkara ini tidak lagi menggunakan buku atau tulisan atau penelitian, tapi harus pengadilan dan vonisnya harus yang berkekuatan hukum tetap. Mas begini, anggaplah selama ini pemerintah Prabowo Subianto itu memetik keuntungan dari bergulirnya kasus ijazah palsu ini. Tapi kan keuntungan-keuntungan kalaupun ada, itu kan sudah selesai. Tinggal dia bersikap. Menurut Mas, apa yang masih membuat pemerintah ini belum? Sebenarnya ini di ujung bersikap? Ya. Iya, di ujung ini. Pertama, bukan kekuasaan ngambil sikap dari tersangka. Oke. Kan ini hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Senin kan mau pelimpahan. Dalam periode ini kan ada kesempatan bagi tersangka apakah akan tetap konsisten atau mengubah sikap dan mengikuti jejak para pendahulu. Ya, tidak tiga yang lain. SP3 apa restoratif justice? Restoratif justice, ya 3 yang lain kan? Iya, 3 yang lain. Bang Egy, saya ulangi nih, Bang Egy, Pak Rismon sama Damai Lubis ya. Karena ada orang yang menganggap, ini kalau belum ditekan, belum dimasukin tahanan, masih dia berkorok-korok. Coba nanti kita lihat kalau sudah ditahan, nangis nggak, mencret nggak. Kan kejahatannya seperti itu. Jadi memaksakan kebenaran dengan represi. Apakah kalau kemudian diakui iya benar karena begitu, kemudian kira-kira mencret nggak nih, Dr. Tifa sama Roy ini? Alam. Saya tidak bisa menggaransi orang lain, tapi saya hanya meyakinkan kepada mereka bahwa setiap orang yang konsisten itu akan selalu mendapatkan hasil dari buah konsistensinya. Bukan hanya untuk dirinya, juga generasi selanjutnya. Dan itu pula lah yang menurut saya membuat mereka selalu teguh sampai hari ini. Karena kedua-duanya itu kan punya kolateral di tengah masyarakat ya, reputasi lah. Iya, reputasi. Beda dengan Rismon lah yang. Apakah itu dilihat oleh Bang Hosin dalam sehari penuh ini mendampingi mereka? Saya lihat mereka konsisten, gitu loh. Cuman kan ini baru dihitung sehari, nggak tahu ke depan. Betul. Dan kalau Roy, saya insya Allah percaya karena dia pertama sudah pernah mengalami. Kedua, yang paling siap adalah Roy. Ketiga, dia juga justru yang selama ini memotivasi yang lain untuk terus teguh, istiqomah, bahkan menjembatani satu sama lain untuk terus berjuang. Makanya Roy itu sempat ngeluh ke saya begini, tidak pernah dia ketemu pengkhianatan orang yang sepengkhianat Rismon Syarifat. Artinya begini, kok ada ya orang yang dulu berjuang bersama, sekarang tidak berjuang berhenti, udahlah oke. Tetapi bukan hanya berhenti, tapi ikut menyerang. Betul. Nah artinya kan itu kan mengkonfirmasi karakter dia nggak mungkin seperti itu gitu loh. Ya bagi saya ini adalah contoh-contoh kehidupan bagi bangsa kita. Silahkan mengasosiasi diri sebagai siapa, mau menjadi seperti apa. Toh becik ke titik olah ketoro. Kebaikan pada akhirnya menemukan jalannya, sebagaimana keburukan sebaik apapun menyimpan bangkai, toh baunya akan diketahui juga. Mengapa sih polisi masih mau menjadi alat, kalau seperti yang dikemukakan oleh Mas Oji, alat bagi kepentingan Jokowi? Sementara yang sudah jadi presiden bukan Jokowi. Pejabat-pejabat yang hari ini punya kendali institusi kepolisian kan orang-orangnya Jokowi. Dan hari ini ya, undang-undang yang tertinggi di institusi kepolisian itu adalah perintah komandan. Kalau sudah perintah komandan, aturan apapun, siap dan. Mau pasalnya apa, siap dan. Mau salah, siap dan. Artinya kita berada di satu negara yang kepolisiannya sakit dong kalau gitu. Parah. Bukannya sakit, parah. Coba lihat komplain masyarakat. Kritik mereka tuh kalau di sosial media tuh sudah sangat kasar sekali kepada kepolisian. Makanya Pak Listio Sigit Prabowo kan pernah menyantaikan bahwa kritikan masyarakat kepada polisi sudah sampai tahap yang sangat menjijikkan gitu. Dan Pak Listio sendiri kan yang mengatakan bahwa ikan busuk itu berasal dari kepalanya. Tapi anehnya ungkapan itu kok berhenti hanya pada kata-kata, tidak menjadi satu pegangan untuk komitmen perbaiki dari puncak kekuasaan. Di bawah itu ya guru kencing berdiri, murid kencing berlari gitu loh. Begini, Pak Listio sampai pada kesadaran seperti itu. Kalau kita memakai rumus tetap sebagai seorang yang husnuzon, apakah sebetulnya ada satu kekuatan yang
mengalahkan keberanian Pak Listio untuk mendobrak semua itu? Keliru. Dalam Salah? politik itu husnuzon keliru. Gitu ya? Oke. Seuzon dulu sebelum dibuktikan kebalikannya. Ini politik. Iya. Dan hari ini kepolisian bukan alat penegak hukum, partai politik baru. Namanya Parcok. Makanya siapa yang menguasai kepolisian, dia bisa menguasai politik. Kenapa? Dia bisa mengerahkan satu-satunya institusi yang punya alat dan kelengkapan paling luas, senjata paling lengkap, bahkan militer pun kalah sekarang. Iya, memang. Kepolisian. Makanya jaksa-jaksa itu kalau kepolisian bilang, bang tolong, ya nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Yang pegang berkas polisi. Walaupun yang ngasih petunjuk jaksa. Hakim pun kalau diintervensi sama polisi, selesai dia. Majelis hakim paling cuma anggota berapa? Kombes. Dia jadi Kapolres, banyak anggotanya. Senjata banyak bisa dikerahkan. Hakim, cuma dia sendiri. Mikir dia. Kalau gua nggak putus selesai, gua sendiri. Habis ini gua sendiri. Gua perintah anak gua juga gak ada. Polisi yang paling kuat. Makanya sebenarnya begini. Kalau polisinya baik, maka bisa jadi yang lain cepat bisa dibuat baik. Kalau Kan dia tidak bisa begitu. Dalam bernegara tidak bisa begitu. Saya tidak bicara. Ya, maksudnya apakah kita salah memberikan ruang yang terlalu besar buat polisi menjadi begitu adidaya seperti saat ini? Sebenarnya kesalahannya itu bukan hanya soal ruang yang diberi lebih besar. Kan begini ya, tak selalu otoritas yang luas itu berkorelasi dengan penyalahgunaan. Okay. Saya tidak sependapat dengan ada game yang mengatakan power tends to corrupt, absolute power tends to corrupt. Seolah-olah dasar dari penyalahgunaan itu adanya otoritas yang lebih besar. Kita masih ingat zaman dulu di era kekhilafan Islam, khalifah otoritasnya besar. Iya, itu cek kosong bahkan. Iya, dia kekuasaan eksekutif, juga legislatif, juga yudikatif. Khalifah yang melaksanakan pemerintahan, dia yang melantik kodik-kodik dan mengatur sistem peradilan, dia juga yang menetapkan peraturan atau mentabani perundang-undangan. Cuman ada satu hal yang ini berbeda. Kalau kita itu kan konteksnya tunduk pada kedaulatan rakyat. Sementara kedaulatan rakyat ini kan tafsir. Maksudnya begini, ketika ada pemerintah dan rakyat menjalankan kekuasaan, pemerintah itu harus tunduk kepada rakyat. Sementara rakyat ini dikuasai oleh oligarki. Maka norma ini bisa dikendalikan oleh oligarki. Sehingga apa? Walaupun kekuasaan itu sudah dipecah-pecah, alih-alih itu mengurangi korupsi, justru korupsi bisa diversifikasi, dibagi-bagi. Ibaratnya dulu yang korupsi hanya DPR pusat, sekarang sampai ke DPR daerah karena ada pembagian tugas di daerah. Tadinya nggak punya wewenang, begitu dikasih wewenang malah untuk korupsi gitu. Nah sementara kalau dulu itu kan seorang khalifah itu taat kepada Allah, rakyat pun taat pada Allah, sehingga kontrol pada kekuasaan itu standarnya hukum syara. Khalifah mentaati hukum syariat, rakyat mentaati hukum syariat. Sehingga apa? Ketika ada oligarki misalnya mau minta tambang, nggak boleh karena tambang itu milik publik, milik seluruh rakyat. Sehingga walaupun dia bawa uang banyak, nggak bisa pesan undang-undang untuk melegitimasi liberalisasi sektor tambang dengan membuat tambang itu bisa dikuasai oleh oligarki. Kemarin saya di dalam pertemuan, nah ini juga cerita ya. Jadi sebelum Pak Roy itu ditahan, sebenarnya bareng-bareng sama Bang Refli saya itu ke Bandung. Menghadiri acara dialog kebangsaan yang Purnawirawan TNI. Ya, betul. Saya lihat di TikTok. Iya itu. Dan kita surprise juga karena pulang sampai rumah itu jam 3 malam. Baru istirahat sebentar langsung dijemput sama polisi tadi. Nah, balik lagi ke polisi kita. Ya bukan hanya masalah kewenangan, bukan masalah ketika pasca reformasi polisi diperkuat dengan langsung di bawah presiden. Terus hari ini misalnya kita melakukan reformasi polisi pada fungsi Polri itu tidak lagi di bawah presiden, di bawah kementerian. Lalu kita buat ya pembagian kewenangan-kewenangan polisi. Enggak juga, memang ada dua hal yang kita harus perhatikan. Sistem satu hal, orang-orangnya. Nah hari ini orang-orangnya sudah rusak semua. Pengadilan bagaimanapun nanti akan tergelar. Kira-kira Jokowi datang nggak? Ini pertanyaan berkali-kali yang saya tanyakan. Normalnya ya, ya dia harus datang. Karena dia selaku saksi korban dan itu delik aduan, maka kalau dia tidak datang, maka sama saja dia melepaskan tuntutannya, maka harus... Bisa dikatakan itu, dia melepaskan tuntutannya ketika tidak datang. Sementara beberapa tahun yang lalu terhadap banyak kasus dia tidak datang. Nah, itu anomalinya, memang praktiknya demikian. Tetapi soal, ini kan kasusnya diberi pasal alternatif.
pasal alternatifnya 32, 35 Undang-Undang ITE. Yang itu bukan delik aduan, sehingga ada atau tidaknya korban hadir sebagai pihak bisa digunakan saksi-saksi yang lain yang untuk membuktikan adanya editing dan manipulasi data elektoral. Itu yang saya sebut kriminalisasi di situ. Jadi dia bisa saja tidak hadir. Bisa saja Dan kalau kemungkinan besar memang tidak hadir. Oh, kalau itu saya tidak tahu. Karena begini, makanya yang bermasalah buat dia itu kasus ini sudah menjadi kontrol publik. Kalau dia sampai tidak hadir, maka kunjungannya ke seluruh wilayah Indonesia, ada 14.000 kota kabupaten itu ya, 38 provinsi untuk menjajakan Partai Solidaritas Indonesia, ya menjadi tidak bernilai. Apa yang bisa kita katakan kalau dia tidak hadir? Pengecut, tidak negarawan, dan memang sering juga kita katakan itu. Iya, dan tidak ada Dan dia masa bodoh juga. Oke, Mas, terima kasih sekali. Iya, sama-sama. Sobat Madilog, barusan kita belajar satu hal yang barangkali paling penting. Persoalan ini pada akhirnya bukan hanya tentang Dr. Tifa, bukan hanya tentang Roy Suryo, bahkan bukan semata tentang Jokowi atau polisi. Ini tentang sesuatu yang lebih besar, tentang relasi antar negara dan warga negaranya. Setiap zaman melahirkan ujian moralnya sendiri, dan salah satu ujian terbesar sebuah republik adalah pertanyaan sederhana ini. Ketika negara memiliki kekuatan untuk menekan, apakah ia masih memiliki kebijaksanaan untuk menahan diri? Hannah Arendt pernah mengingatkan, kebenaran yang menyedihkan adalah banyak kejahatan lahir bukan dari monster, melainkan dari manusia biasa yang berhenti bertanya, apakah tindakannya adil atau tidak? Karena itu bahaya terbesar bukan selalu pada kekuasaan yang bengis. Bahaya terbesar justru ketika masyarakat mulai menganggap kebengisan sebagai sesuatu yang normal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, unsur ahaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu baik ketika ia menzalimi maupun ketika ia dizalimi. Para sahabat bertanya, bagaimana menolong orang yang menzalimi? Nabi menjawab, cegah ia dari kezalimannya. Hadis sahih riwayat Bukhari. Mungkin itulah tugas moral kita hari ini. Bukan sekadar membela korban, tetapi mencegah negara jatuh semakin jauh dalam kebiasaan menzalimi. Sebab ketika rasa takut menjadi alat politik, nalarlah. Dan sekali lagi, nalar yang akan menjadi korban pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.